Selamat pagi semua. Apa kabar? Terima kasih, mohon izin saya membuka masker. Umat beriman yang terkasih, setelah kita merayakan Natal yang adalah perjumpaan antara Allah yang berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah yang berkenan menjadi manusia, kita menjadi manusia-manusia yang istimewa di mata Tuhan. Amin. Orang ini istimewa di hadapan Tuhan karena Allah sudah berkenan menjadi manusia. Sehingga keistimewaan ini mudah-mudahan kita pelihara dan tumbuh kembangkan. Dalam bahasa saya, kita semakin beriman, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kehilangan teman. Kalau istri kehilangan suami, suami kehilangan istri karena hal-hal yang tidak beres. Tetapi kita menjadi orang-orang yang istimewa, yang dijaminkan sebuah kesukacitaan yang membahagiakan. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang terjerat dalam kesunyian, biarpun barangkali kita hidup bersama-sama. Maka orang yang berjumpa dalam nama Yesus adalah orang yang suka berkomunikasi jujur dan tulus dengan siapapun untuk hal-hal yang memuliakan, memartabatkan dan mendatangkan kemajuan, bebas kesirikan dan kemunafikan kehidupan. Itulah sebenarnya dampak dari perayaan Natal yang mudah-mudahan menjadi the habit of life, menjadi habitus kebiasaan kita orang-orang Katolik, dikali untuk terbiasa berjumpa, membangun penghargaan kebersamaan yang gembira tanpa pamrih, dan pembangunan kebersamaan yang gembira tanpa pamrih kita jabarkan dalam semakin bersaudara dan semakin bekerja sama. Itulah efek mudah-mudahan dari peristiwa agung yang kita barusan rayakan 2 minggu lalu. Dan ini akan semakin gampang kalau kita melaksanakan apa yang menjadi spirit dari bacaan kedua. Spiritualitas bacaan kedua adalah kita sungguh-sungguh terbuka berjumpa dengan kuat kuasa roh yang semakin memampukan potensi-potensi kita menjadi manusia yang berkebijaksanaan, berkebajikan untuk diinteraksikan dalam semangat kebersamaan. Sehingga Roh Kudus kalau dia tinggal menetap dan menguasai kehidupan kita, Roh Kudus itu yang akan menyadarkan kita, memampukan kita untuk sadar identitas apa yang menjadi keterampilan, kemampuan, kelebihan saya, dan keterampilan, kemampuan, dan kelebihan saya sinergikan dalam kolaborasi, dalam kerjasama, sehingga martabat saya sebagai manusia semakin dimuliakan. Maka banyak kali saya katakan, orang belum jadi manusia Kristiani kalau masih terbelenggu dalam kesempitan cinta diri, kesombongan duniawi, ketakutan untuk berkorban, masih terkurung dalam kelompok dan susah untuk berinteraksi, membangun pergaulan yang harmoni dan damai. Maka orang-orang demikian saya selalu ajak, bertobatlah. Dan saya selalu katakan, jangan sombong hidup di dunia, karena kalau kita sombong, kita punya ruang-ruang perjumpaan dalam pergaulan manusiawi yang religi akan semakin gelap dan bahkan hilang. Tetapi kalau kita semakin rendah hati untuk selalu terbuka kepada kuat kuasa Tuhan yang selalu membantu kita dengan kebijaksanaan rohnya, berbagai macam peluang-peluang kehidupan yang membahagiakan akan terbuka dengan lebar. Itu juga diperlihatkan oleh seorang keluarga di Kana, sebuah keluarga di Kana yang mengundang Bunda Maria menghadiri pesta. Ini Bunda Maria datang ke pesta, nyana bawa tas plastik hitam dan tas plastik putih. Nyana seperti tante-tante di sebelah sana. Nah, di sana.
Ya, itu. Dia cuma bawa dia punya kehadiran diri. Dan dia juga bawa empati dan kepedulian. Sehingga ketika dia hadir dalam pesta, dia menemukan kekurangan. Bunda Maria itu hebat. Dia tidak menceritakan kekurangan keluarga itu kepada keluarga lain, kepada orang lain. Tapi dia menceritakan kekurangan itu kepada siapa? Orang yang tepat, siapa? Tuhan Yesus. Maka mari kita belajar. Jangan kita mengheboh-hebohkan kekurangan orang lain kepada orang yang tidak tepat. Karena apa? Bahasa saya kepada teman-teman saya di Pinantik tadi malam, mereka berkomunikasi, mari kita jangan berpusat pada ketidaksempurnaan kita, tapi kita berpusat pada peluang-peluang dan kebaikan-kebaikan yang harus kita sinergikan supaya kita punya pekerjaan akan semakin ringan. Maka saya ajak bertobat orang yang cuma pusing dengan kelemahan, kekurangan dan ketidakmampuan orang lain dan lupa bahwa dia dipercaya oleh Roh Kudus untuk bersinergi baik dengan orang-orang lain. Kita belajar dari Bunda Maria. Ketika keluarga kekurangan, dia pergi kepada orang tepat. Siapa itu orang tepat? Yesus. Dia bilang, ye, dorang kekurangan anggur. Cuma bilang, nyada pakai tambah-tambah. Ye, dorang kekurangan anggur, om koso ase habis. Dia nyada bilang, dia nyada bilang orang. Ye, dorang kekurangan anggur, resa, so korupsi. Nah, dia tidak nilai orang lain. Itu kehebatan Bunda Maria. Sehingga jangan menilai orang dengan sembarangan. Dan Bunda Maria orang punya contoh dan teladan. Dan ketika dia cuma bilang begitu, dia tidak peduli apa yang Yesus balas. Mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum dekat, belum tiba. Tapi Bunda Maria langsung bilang pada pelayan-pelayan. Apa dia bilang backing nih? Itu. Sehingga misalnya kalau saya bilang, umat yang terkasih, mari orang kerja bakti. Bilang begitu. Teman-teman pengurus wilayah, kalau saya bilang begitu, jangan tambah-tambah. Belajar seperti Bunda Maria. Jangan tambah-tambah, kalau tambah-tambah setan punya itu coy. Nah Bunda Maria begitu, ketika Yesus bilang begitu, dia cuma bilang, apa dia bilang backing nih? Nah, ini perjumpaan dua hati antara orang tua dan anak. Antara Maria dan Yesus, perjumpaan dua hati yang bebas kemunafikan, penuh empati dan kepedulian. Yesus biarpun belum saatnya, karena DP mama tuh bilang, dia langsung berdiri. Kemudian dia bilang, isi itu tempayan. Ada 6 tempayan, DP isi 80 liter atau 120 liter. Isi tempayan itu penuh dengan air. Apa yang kita belajar dari sana? Kalau Yesus suruh, backing coy. Jadi kalau Yesus suruh backing, isi tempayan itu penuh dengan air. Jangan isi minyak supaya jadi tai minyak, tapi isi dengan air. Jangan isi dengan minyak, karena menjadi tai minyak semua orang. Karena menjadi tai minyak, Mama Ani jadi Mama Tiri. Karena tai minyak, layangan putus. What is your dream? Tapi isi dengan air. Airnya Tuhan Yesus. Amin. Isi dengan air, jangan penuh, jangan setengah-setengah. Jadi kita kalau Tuhan Yesus suruh isi penuh, jangan bekerja setengah-setengah. Amin. Jadi tidak ada yang muntaber toh di sini, bekerja sampai selesai toh. Jadi isi sampai penuh. Tim 9 jangan panas-panas dari ayam, isi sampai penuh ya. Ini belajar dari Yesus. Isi sampai penuh. Sehingga ketika isi sampai penuh, Yesus lihat sepenuh, Yesus cuma bilang, cedoklah. Maka ketika mencedok, apa yang terjadi? Air berubah jadi anggur. Apa poinnya? Yesus yang melihat daya juang, kerja keras, ketekunan orang-orang terdekatnya, dia siap merubah air jadi anggur. Dia siap memberikan mukjizat kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada orang-orang yang tidak sempurna, untuk dipenuhi dengan keberkahannya. Karena itu saya beberapa hari ini minta torang doa tak kunjung putus toh. Halo, tak kunjung putus, masih berdoa.
Cuma di sini tuh jawab masih. Di sana sonyanda. Masih berdoa. Masih, karena ada pakai masker masih. Sesama dengan maso. Masih berdoa toh? Ya. Berdoa saja. Mau dapat hasil yang seng itu Tuhan pe urusan. Berdoa saja, enggak usah paksa-paksa Tuhan. Maka tadi saya berkhotbah di Lota, jangan cuma datang ke gereja kalau ada mau, coy. Ya. Jangan cuma datang ke gereja kalau Anda mau, tapi datang ke gereja karena Anda punya waktu. Karena waktu itu Tuhan punya. Karena itu saya berkhotbah malam tahun baru, kita terbenam dalam waktu. Karena ini waktu Tuhan punya, maka kita harus mengisi waktu ini dengan waktunya Tuhan. Maka kita harus isi kita punya waktu dengan bijaksana. Jangan cuma kita isi dengan waktu duniawi, tapi waktu untuk Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu ada mukjizat. Amin. Selalu ada mukjizat. Semoga 1-2 hari ke depan mukjizat itu terjadi, supaya perjumpaan di lahan misi Cagar Budaya Watu Pinantik untuk pembangunan rumah budaya, untuk pembangunan stasi-stasi jalan salib, dan untuk pembangunan aula, mukjizat itu terjadi. Karena apa? Kita senantiasa mau berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan yang kita selalu perkuat dalam Ekaristi Kudus, perkuat dalam perjumpaan wilayah-wilayah rohani dan kelompok-kelompok kategorial, perkuat dalam kerjasama kita yang tak kunjung putus, tak kunjung menyerah di Watu Pinantik. Tuhan akan melihatnya dengan perkara-perkara ajaib, seperti saat ini Dia merubah air menjadi anggur. Maka sangatlah tepat kalau saya punya slogan sekarang untuk Watu Pinantik, tidak ada kata menyerah. Karena kita bekerja bukan untuk kehebatan kita, tapi kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam kemuliaan Tuhan itu mudah-mudahan makin banyak orang percaya, semakin beriman. Dan karena orang semakin beriman, yakinlah orang-orang beriman sejati bukan orang-orang congkak, bukan orang-orang sirik, bukan orang-orang sombong, tapi orang-orang beriman sejati adalah orang-orang yang rendah hati, membuka ruang-ruang suci untuk dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa penuh cinta. Dan keyakinan ini Dia persembahkan dalam eksistensi kemanusiaan yang selalu membawa harmoni, persaudaraan, dan persaudaraan ini Dia selalu bangkitkan dalam senyum kesukacitaan untuk bekerja sama dengan tulus, giat, penuh korban, tanpa keluh kesah. Dan orang-orang demikian yang semakin hari semakin mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang begitu baik kepada kita. Dan orang-orang tersebut ada di mana? Tidak usah jauh-jauh. Kitalah semua ini. Kitalah umat paroki Santo Antonius de Padua Kali yang sangat istimewa di mata Tuhan, yang hari ini ruang-ruang berkat sementara dicurahkan kepada kita. Karena itu saya sekali lagi mengajak, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Mari kita terus berdoa dalam suasana rasa syukur, dan rasa syukur ini kita tumbuh kembangkan. Saya selalu katakan, kita tumbuh kembangkan dalam semakin bersaudara dan semakin bekerja sama, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan merestui apa yang sedang kita upayakan. Amin.